Injil adalah kabar baik. Tapi saya akan mulai dengan ini. Injil adalah kabar. Kabar pada dasarnya adalah netral. Bisa jadi baik, bisa jadi biasa aja. Bisa jadi buruk. Injil juga begitu. Injil bisa baik, bisa biasa saja, bisa buruk. Saya mulai dari yang buruk ya. Orang itu yang percaya begini ya, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu kudus, kalau kamu begini, kalau kamu begitu, kamu nanti akan mendapatkan berkat, kamu mendapatkan perkenanan, urapan. Itu paling anti sama berita anugerah. Saya loh disirikin orang terus ngomong, Pak Michael ini sering nanya ngomong anugerah terus. Gak bener itu. Loh, Alkitab sola gratia. Jadi kabar buruk buat orang yang selalu menebar ketakutan dan menebar iming-iming. Tapi buat orang yang nggak sadar bahwa kita ini berdosa dan butuh keselamatan, Injil biasa aja. Aku ke gereja ya biasa. Salib, ya biasa. Aku tahu. Iki loh aku nganggu salib. Ono tato nih bareng salib. Tapi jadi kabar baik kalau kita menyadari bahwa keberdosaan kita itu tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Aduh, aku ini pengen jadi baik, kok nggak bisa ya. Dan tiba-tiba ada kabar anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tiba-tiba saudara bisa melihat, ini kabar baik buat saudara. Injil ini biasa saja atau kabar baik, atau bahkan kabar buruk. Saudara mangkel. Kenapa? Seakan-akan semua perbuatan baikmu tidak diperhitungkan. Saudara, mengapa Injil adalah kabar baik yang berkuasa dan mengubah? Karena Injil bukan hanya tentang Yesus, namun Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Berbedanya agama dengan Injil, agama menunjuk jalan. Agama begini loh caranya menjadi benar. Agama berkata bagaimana caranya memperoleh hidup. Tapi Injil, Yesus bilang gini, akulah jalannya, akulah kebenaranmu, akulah sang kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kristus, Kristus menjadi kebenaran saudara. Kristus adalah kemuliaan saudara. Kristus adalah kehidupan kita. Sehingga kabar itu bukan cuma hanya di luar kita, tapi kabar itu menjadi pusat kehidupan kita. Dengar saudara, Kristus yang kekal masuk ke dalam kefanaan. Kristus yang berkuasa menjadi tidak berdaya. Kristus yang terkuat menjadi yang terlemah. Kristus yang tertinggi menjadi yang terendah. Supaya apa? Supaya kita yang fana menerima kekekalan. Supaya kita yang tidak berdaya menerima kuasa. Supaya kita yang lemah menerima kekuatan. Supaya kita yang rendah menerima kemuliaan. Dengar, Yesus datang dan menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani, tetapi Dia mati dalam kematian yang seharusnya kita alami. Yesus taat dengan ketaatan sempurna sesuai dengan tuntutan Allah yang seharusnya kita harus hidupi, namun harus dihukum mati dengan kengerian yang seharusnya menjadi hukuman saudara dan saya. Dia jalani supaya saudara tidak binasa, tetapi saudara menerima jalan kebenaran dan hidup. Kita tidak perlu terlihat baik untuk membuat Yesus terlihat baik. Kita perlu terlihat hancur supaya kecukupan Yesus semakin nampak. Sudah tahu kenapa kok Yesus selalu ada di tempat yang paling rendah? Gembala Dia ada di sana, salib Dia ada di sana. Kenapa? Yesus selalu ada di tempat yang paling gelap, tempat yang paling hancur, tempat yang paling rendah. Kenapa? Supaya waktu saudara datang ke tempat yang paling rendah, waktu saudara hancur sampai di tempat yang paling gelap, saudara jumpa sama Yesus. The gospel is Jesus plus nothing. Injil adalah kecukupan Kristus bagi kita. Amin.